Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6. Di video pembelajaran hari ini Miss Astria akan menjelaskan tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, yaitu rukun dalam perbedaan. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Apakah teman-teman sudah siap? Jika sudah siap, mari kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah kesepakatan belajar yang harus teman-teman patuhi saat menonton video ini, yaitu yang pertama adalah fokus, yang kedua mendengarkan materi dengan baik, yang ketiga menyiapkan buku dan alat tulis yang akan digunakan, yang keempat mengerjakan tugas dengan tepat waktu, yang kelima merapikan kembali buku dan alat tulis yang telah digunakan. Jika sudah siap, teman-teman dapat memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Teman-teman, besok adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Tahukah teman-teman, 76 tahun yang lalu merupakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang pertama, yaitu pertama kalinya Presiden Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Teman-teman, kira-kira apa sih pertanyaan yang ingin teman-teman ketahui tentang proklamasi? Yuk kita simak informasi berikut ini. Teman-teman, proklamasi ini sering dikaitkan dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mengapa peristiwa proklamasi kemerdekaan menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Kita simak videonya ya. Sebagai masyarakat Indonesia, pasti sudah tahu bahwa setiap tanggal 17 Agustus dijadikan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia untuk pertama kalinya memerdekakan diri dari kejamnya penjajahan. Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia memproklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 1945, bertepatan ketika di bulan Ramadan 1365 Hijriah. Tepatnya terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Bukan hal mudah untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada sejarah panjang dan juga tumpah darah yang telah dirasakan oleh pendahulu kita. Berikut ini beberapa sejarah yang memutuskan tanggal 17 Agustus menjadi Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang, dan Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Pada sidang BPUPKI, nama ini diganti menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Soekarno, Hatta, dan Regimen Mediodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka juga dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran. Tetapi Jepang juga menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Sementara itu, di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu.
Syahrir memberitahukan kepada penyair Hairil Anwar tentang jatuhnya bom atom di Nagasaki dan Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah. Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno-Hatta dan Rajiman bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. Saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, 200 km di sebelah timur laut dari Saigon, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu busuk Jepang. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar serta berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan angkatan laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang Gunsei untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein, Medan Merdeka. Namun, kantor tersebut kosong. Soekarno dan Hatta bersama Subarjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol. Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab, ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 sampai 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir BM Diah, Sayuti Malik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia diketik oleh Sayuti Malik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, pada pukul 10, pembacaan teks proklamasi pun dilakukan oleh Soekarno. Kemudian, disusul pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Dan Indonesia pun dinyatakan telah merdeka. Merdeka! Teman-teman, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang sangat penting bagi Indonesia, yaitu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Saat ini adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk memajukan negaranya sendiri. Karena setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Indonesia belum sepenuhnya berdaulat, melainkan Belanda masih berada di wilayah Indonesia sampai 5 tahun setelah kemerdekaan. Makna ini merupakan pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang merdeka. Makna ini juga menaikkan makna martabat bangsa Indonesia di mata negara lain sebagai bangsa yang merdeka. Dan melalui proklamasi kemerdekaan ini, Indonesia dapat memulai perjuangan sebagai negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan proklamasi kemerdekaan ini, lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajah asing. Walaupun masih ada Belanda dan Indonesia baru bisa berdaulat seutuhnya setelah 5 tahun kemerdekaannya, yaitu pada tahun 1950. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita jaga kemerdekaan Indonesia ini dengan cara mengisi kegiatan kemerdekaan Indonesia dengan kegiatan yang bermakna. Kemerdekaan yang didapat 76 tahun silam bukanlah tanda untuk berhenti berjuang, melainkan tanda untuk berjuang dengan lebih keras lagi. Sebagai siswa-siswi Indonesia, maka kita patut untuk menuntut ilmu lebih keras lagi dan lebih giat lagi. Setiap tumbuhan memiliki cara penyesuaian diri masing-masing, yaitu mereka adaptasi sesuai dengan lingkungannya. Berikut ini merupakan contoh-contoh dari beberapa tumbuhan yang ada di bumi ini. Kita mulai dengan tanaman kaktus. Kaktus ini dapat bertahan hidup karena mengatur penggunaan air secara efektif. Hal ini terjadi karena kaktus memiliki ciri-ciri khusus. Apa saja ya ciri-ciri khusus pada tanaman kaktus? Kita simak video berikut ini. Ciri khusus kaktus. Tanaman kaktus dapat bertahan hidup di tempat kering dan cuaca yang panas karena mempunyai ciri-ciri khusus, teman. Perhatikan ciri khusus tanaman kaktus berikut ini ya. Ciri khusus yang pertama adalah kaktus memiliki batang tebal. Batang kaktus yang tebal memungkinkan untuk menyimpan cadangan air. Ciri kedua, batang kaktus berlapis zat lilin. Lapisan zat lilin membuat batang kaktus tampak mengkilap. Lapisan zat lilin ini berfungsi untuk mengurangi penguapan, teman. Ciri yang ketiga yaitu batang kaktus terdiri atas lapisan spons. Lapisan-lapisan spons pada tanaman kaktus ini sangat penting karena berperan untuk menahan air. Ciri keempat adalah kaktus memiliki akar yang panjang. Akar yang panjang memungkinkan tanaman kaktus dapat menjangkau air di dalam tanah. Ciri kelima yaitu daun kaktus berbentuk duri. Daun kaktus yang berbentuk duri ini untuk mengurangi penguapan. Nah, itulah ciri khusus tanaman kaktus, teman. Dah. Selanjutnya ada tanaman teratai. Tanaman teratai ini adalah tanaman yang tumbuh di air. Akar dan batang teratai ada di dalam air. Daunnya ada di atas permukaan air. Meskipun hidup di air, teratai tidak mudah untuk busuk. Hal ini karena teratai memiliki ciri-ciri khusus untuk mengatasi kelebihan air. Apa saja ya ciri-ciri khusus pada tumbuhan teratai? Kita simak video berikut ini. Ciri-ciri khusus itu tidak hanya dimiliki oleh hewan loveball, tumbuhan juga punya, seperti rongga-rongga udara pada batang teratai. Teratai kan tumbuhnya dari dasar air, Pipo, dan tangkai daun cenderung tumbuh menjalar sehingga helai daun terlihat mengapung.
Tapi tangkai bunganya bisa tumbuh tegak, sehingga bunga teratai dapat muncul dan menyembul keluar dari permukaan air. Jika batang atau akar teratai dibelah melintang, akan terlihat lubang atau rongga udara yang berfungsi membawa oksigen ke batang dan akar. Ada juga tuh tumbuhan yang unik, bisa makan serangga loh. Kalau nggak salah kata ibuku, namanya kantong semar. Kantong semar dan Venus itu sih pemakan serangga, Bol. Tumbuhan kantong semar tumbuh di rawa-rawa. Kandungan nitrogennya sedikit sehingga tidak memenuhi kebutuhan tumbuhan. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, jadinya bergantung pada serangga sebagai pelengkap nutrisinya. Daunnya kantong semar seperti piala ya, Pipo? Iya ya, lalu dinding dalam piala mengeluarkan nektar atau cairan manis untuk memikat serangga. Oh, aku tahu. Pantas aja, ternyata serangga bisa terpikat nektar dan hingga pada dinding piala, lalu jatuh dalam cairan di dalam daun yang melarutkan serangga. Lalu daun akan menyerap nitrogen dari serangga yang kejebak itu. Kalau daun Venus, gimana tuh, Pipo? Daun Venus itu berengsel satu dan berbulu. Daunnya terbuka selama menunggu serangga datang. Saat serangga menyentuh bulu-bulu peka pada daun, maka kedua daun akan menutup dengan cepat. Lalu, si daun akan mencernakan serangga dan menyerap nitrogennya. Ada satu nih, bunga besar tapi berbau busuk. Gak kebayang deh baunya. Katanya bau bangkai gitu. Itu bunga Rafflesia, Bol. Rafflesia tidak berklorofil. Untuk mendapatkan makanannya, Rafflesia perlu hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan. Batang Rafflesia terdiri dari jaringan benang halus yang tumbuh di jaringan tumbuhan inangnya. Hidupnya menjalar di hutan hujan tropis loh, Pipo. Dan adanya di daerah Asia Tenggara. Salah satunya ada di Bengkulu. Rafflesia adalah bunga terbesar di dunia, Bol. Garis tengahnya aja sekitar 1 meter. What? Rafflesia berkembang biak melalui penyerbukan yang dibantu serangga seperti lalat. Makanya berbau busuk ya, supaya lalatnya pada datang. Bunga ini hanya mekar selama kurang lebih 7 hari aja loh. Setelah itu akan mati dan membusuk. Kalau tadi tumbuhan yang bau banget, sekarang ada tumbuhan yang tajam nih. Itu namanya kaktus. Selain duri yang dimiliki, kaktus sangat jago dalam menyimpan air. Karena kaktus tumbuh di daerah padang pasir yang panas dan kering. Ketika hujan turun, kaktus menyerap air sebanyak mungkin. Kaktus memiliki satu akar yang panjang menembus ke dalam tanah dan rambut akar yang menyebar ke samping. Itu sebabnya akar kaktus mengisap air pada waktu hujan sebelum air menguap. Air tersebut disimpan dalam batangnya yang gemuk. Batang kaktus dilindungi oleh kulit yang tebal untuk mengurangi kehilangan air karena penguapan. Setelah hujan, batang kaktus membengkak. Lalu pada musim kering, kaktus mengerut kembali ketika airnya telah terpakai. Kandungan air dalam batang kaktus dapat mencukupi kebutuhan kaktus selama 2 tahun musim kering loh. Daun kaktus adalah duri-duri pada batang kaktus loh, Bol. Duri ini mempunyai permukaan kecil sehingga mengurangi kehilangan air karena penguapan. Jadi, duri pada kaktus tidak sekedar ada begitu saja ya, Pipo. Duri juga bisa melindungi kaktus dari hewan yang ingin merusak lapisan tahan airnya. Selain kaktus, ada tanaman lain nih yang bisa menyerap air, yaitu anggrek. Anggrek merupakan jenis tumbuhan epifit yang hidup menumpang pada tumbuhan lain, namun tidak merugikan tumbuhan yang ditumpanginya. Anggrek menumpang pada cabang pohon besar sehingga mendapatkan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Anggrek juga punya akar gantung yang digunakan untuk menyerap air hujan dan stomata pada daun untuk mendapatkan karbon dioksida. Pada bagian akar gantung ini pun terkadang terdapat klorofil sehingga fotosintesis mungkin terjadi pada bagian ini. Wah, Pipo, pencipta kita tuh kreatif banget ya. Di pelajaran kali ini, aku jadi lebih tahu lagi tentang ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Selanjutnya ada pohon jati. Pohon jati ini melindungi atau beradaptasi dengan lingkungannya, itu dengan cara menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Ini bertujuan untuk mengurangi penguapan agar pohon ini tidak kekurangan air dan mati. Selanjutnya ada tumbuhan bakau atau mangrove yang sering kita jumpai di pantai. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang hidup di daerah rawa yang tanahnya tergenang air dan miskin oksigen. Beberapa jenis bakau memperoleh oksigen dengan akar tambahan yang disebut dengan akar napas. Akar napas ini yang muncul pada permukaan air. Teman-teman dapat melihat gambar yang di layar. Nah, di situ ada akar yang muncul. Nah, akar itu berfungsi untuk mencari oksigen dengan cara muncul ke atas permukaan air. Setelah membahas pohon bakau yang ada di pantai, kita lanjut bergeser ke gunung. Kita akan membahas kehidupan suku Tengger. Suku Tengger itu apa ya, teman-teman ya? Kemudian di mana ya tinggalnya suku Tengger? Kita simak pembahasan berikutnya. Suku Tengger ini yaitu penduduk yang berlokasi di kawasan Tengger di Gunung Bromo, Jawa Timur. Adapun agama yang ada pada suku Tengger ini yaitu ada Hindu, ada Islam, Kristen, dan Buddha. Untuk kondisi sosialnya ini, masyarakatnya rukun, patuh, dan menjunjung tinggi tradisi leluhur yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Kemudian masyarakatnya saling menghargai dan mengasihi, termasuk dalam menjalankan kehidupan beragama.
Suku Tengger salah satunya ada yang tinggal di Desa Ngadas. Desa Ngadas ini berlokasi di Gunung Bromo. Yaitu agama yang ada di Desa Ngadas ini beragam teman-teman. Ada Hindu, Islam, Kristen, dan Buddha. Untuk kondisi sosialnya ini, masyarakat hidup berdampingan dengan tentram dan damai. Ketika suku Tengger yang beragama Hindu sedang merayakan Hari Raya Nyepi, maka masyarakat yang beragama Islam pun ikut menghormatinya, yaitu dengan cara tidak melakukan kegiatan atau aktivitas apapun selama Hari Raya Nyepi. Seperti itu merupakan salah satu contoh sikap toleransi dalam masyarakat di Desa Ngadas. Walaupun berbeda agama, tetapi masyarakatnya hidup berdampingan dengan tentram dan damai, saling toleransi. Tadi merupakan contoh keragaman yang ada di Gunung Bromo, yaitu keberagaman agama yang ada di suku Tengger. Teman-teman perhatikan dari Sumatera sampai Papua. Pasti banyak sekali ya perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, mulai dari perbedaan agama, perbedaan suku, etnis, budaya, bahasa, itu berbeda-beda bahasa daerahnya. Nah, teman-teman, bahwa perbedaan ini bukanlah penghalang bagi kita untuk bersatu ya teman-teman ya. Walaupun kita berbeda-beda suku, tetapi kita tetap Indonesia. Allah menciptakan perbedaan ini dengan tujuan supaya manusia saling mengenal, berinteraksi, saling memahami, dan memberi manfaat satu sama lain. Ya teman-teman, jadi kita sesama warga Indonesia, kita harus saling memahami, saling bertoleransi walaupun kita berbeda-beda dengan teman yang ada di sekitar kita. Ya teman-teman ya, semoga teman-teman dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, sikap toleransi ini. Teman-teman dapat menyikapi perbedaan yang ada, yaitu dengan cara yang pertama, teman-teman dapat mengembangkan cara berpikir positif dalam diri. Yang kedua, teman-teman menghindari sikap merendahkan orang lain dan menganggap bahwa diri sendiri paling hebat. Itu tidak boleh ya. Kemudian kita harus meningkatkan kepekaan terhadap orang lain. Jika ada teman kita yang berbeda agama ingin merayakan ibadahnya, maka kita harus wajib untuk toleransi. Selanjutnya kita bersikap sabar dan toleransi kepada siapapun, baik itu dengan teman yang sesama agama, teman yang sama suku, ataupun yang berbeda suku, berbeda etnis, dan lain-lain. Jika teman-teman sudah dapat menyikapi perbedaan dengan baik, maka kita dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia merupakan contoh sila ketiga. Nah teman-teman, itu wajib kita anut ya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu dapat diwujudkan dengan kegiatan berlatih menari. Di sini ada salah satu contoh tari, yaitu tari sodoran. Tari ini berasal dari suku Tengger. Nah, tari ini dipentaskan saat perayaan Hari Raya Karo pada bulan kedua di tahun Saka. Tarian ini merupakan perlambangan lahirnya manusia di muka bumi. Yuk kita lihat bagaimana ya pola tari dalam tarian sodor ini. Kita akan belajar mengenai pola tari untuk pembahasan berikutnya. Teman-teman simak ya. Pola lantai ini merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Biasanya penari melakukan gerakan perpindahan atau pergeseran posisi dalam sebuah tarian. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal maupun berpasangan ataupun secara berkelompok. Terdapat dua garis dasar yang ada pada pola lantai ini, yaitu garis lurus dan lengkung. Untuk pola garis lurus yaitu ada pola horizontal, yaitu penarinya berderet
memanjang ke samping. Ada pola diagonal, pola vertikal, pola zigzag, pola segi 4, pola segi 5, pola segitiga, dan juga ada pola garis lengkung. Ada juga pola garis lengkung, yaitu pola lengkung ke depan, pola lengkung ke belakang, pola angka 8, dan juga ada pola lingkaran. Kalau tadi kita sudah melihat tari sodoran, maka tari sodoran termasuk dalam pola lantai, yaitu pola garis lurus, yaitu masuk ke dalam pola horizontal karena penarinya berada dalam satu garis menyamping. Makanya tari sodoran merupakan contoh pola lantai horizontal. Kita lihat ada tari piring dari Sumatera Barat. Perhatikan bentuk penarinya, letak penarinya ya. Berdasarkan letak penarinya, maka kita dapat tentukan bahwa bentuk pola lantai dari tari piring ini adalah melengkung, yaitu menggunakan pola lingkaran. Berikutnya ada tari sedati dari Aceh. Berdasarkan letak penarinya, maka kita dapat menentukan pola lantai pada tari sedati ini, yaitu berbentuk garis lurus, yaitu polanya horizontal karena penarinya letaknya bersampingan, yaitu membentuk garis horizontal. Tarian di Indonesia ada banyak sekali. Teman-teman coba cari pola lantai pada tarian Indonesia lainnya ya. Nanti teman-teman sebutkan pola apa saja yang sudah teman-teman dapatkan. Alhamdulillah teman-teman, selesai sudah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Tadi teman-teman sudah belajar apa ya? Tadi kita sudah belajar tentang proklamasi kemerdekaan, kita juga belajar tentang adaptasi tumbuhan, kita sudah belajar tentang mencari informasi penting dan mengenal pola pada gerakan tari. Apakah teman-teman sudah paham? Jika teman-teman ada materi yang belum dipahami, teman-teman dapat menanyakan ke wali kelas masing-masing ya. Sekian pembelajaran yang dapat disampaikan di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tugasnya teman-teman. Tugas yang pertama, teman-teman mengerjakan buku paket halaman 12. Jawabnya di buku paket ya. Tugas yang kedua, teman-teman mengerjakan halaman 13 dan jawabnya juga di buku paket. Kerjakan bagian tabel, pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2. Yang ketiga, teman-teman kerjakan di buku tulis, yaitu mencari 3 tarian tradisional, kemudian sebutkan nama tariannya, asal daerahnya, dan pola tarian. Contohnya nih, nama tarian yaitu kecak, asal daerahnya dari Bali, pola lantainya yaitu melengkung, membentuk lingkaran. Untuk pola lantainya ditentukan dulu ya, apakah garis lurus atau melengkung. Setelah itu teman-teman lebih spesifik lagi, jika garis lurus apakah horizontal atau vertikal, dan gambarkan juga pola lantainya.